Pemirsa Metro TV Lampung, kembali Sendana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Syariah Corner. Program ini didukung oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup menggembirakan dalam 3 tahun terakhir, karena Indonesia kini menjadi pangsa pasar terbesar untuk produk halal. Hal ini perlu diantisipasi agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen. Dari laporan Global Islamic Economy Indicator, saat ini Indonesia berada di posisi keempat dunia untuk keuangan syariah. Tentunya dengan perkembangan yang menggembirakan ini, peran serta universitas atau perguruan tinggi di Indonesia itu sangat berperan penting untuk menyiapkan sumber daya manusia tentunya yang kompeten dan juga spesialis di bidangnya. Bukan hanya itu, karena pihak kampus juga berperan sangat penting dalam riset untuk mendukung perkembangan tentunya perekonomian syariah yang ada di Indonesia. Saat ini Metro TV Lampung sudah bersama dengan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG. Assalamualaikum Bapak, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, baik Pak. Untuk di Syariah Corner kali ini kita akan membahas atau tema kita itu tentang tanggung jawab kampus Islam dalam penguatan ekonomi syariah. Tapi sebelum kita lanjut, kita membuka masker karena kita sudah menjaga jarak Bapak ya? Iya. Boleh ya? Boleh. Oke, Pak. Untuk perkembangan dari perekonomian syariah sendiri di Indonesia. Nah, ini seperti apa Bapak melihat perkembangan perekonomian syariah ini di Indonesia, Pak? Iya. Jadi terima kasih pemirsa TV yang budiman. Alhamdulillah merespon apa yang tadi disampaikan, ditanyakan oleh Mbak Nana bahwa kondisi perekonomian syariah di Indonesia itu sangat mengembirakan. Terlebih di era COVID yang hampir semua sektor mengalami goncangan. Tapi alhamdulillah informasi yang sampai kepada kita berdasarkan informasi dari BI, perbankan syariah itu tumbuh ekonominya sekitar 9,11% kalau tidak salah. 9,11%. Iya, jadi ini sesuatu yang saya kira luar biasa, maka kondisi goncangan seperti ini tapi tidak berdampak signifikan terhadap perbankan syariah atau ekonomi syariah ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Ada apa sesungguhnya? Ya, sehingga kalau hari ini bukan hanya umat Islam yang percaya kepada perbankan syariah, tapi juga orang-orang non-muslim juga sekarang sudah mulai banyak mempercayai bahwa bank syariah itu bank yang aman, yang bisa dipercaya. Nah, iya, lebih dari itu tadi kalau masalah perekonomian, Indonesia sekarang menempati ranking keempat dunia. Dan pertama adalah masalah fashion. Ya, fashion karena di Indonesia, pertama penduduk Indonesia adalah penduduk muslim terbanyak di muka bumi ini, ya kan? Kemudian yang kedua masalah halal food. Kemudian yang ketiga persoalan masalah pariwisata. Ini jadi menarik sekali sesungguhnya Indonesia ini menjadi bisa menjadi pusat atau menjadi ikon untuk perkembangan ekonomi Islam di dunia. Karena apa? Masyarakatnya ada kesadaran, ya kan? Tinggal bagaimana negara ini, pemerintah yang tentu mengajak masyarakat banyak pihak gitu untuk bagaimana mensikapi kondisi yang sedang trennya positif ini. Ya, jadi tidak bisa negara tidak hadir. Ini negara harus hadir, ada keberpihakan. Maka alhamdulillah kita juga melihat bahwa negara dalam hal ini mencoba menggabungkan beberapa bank syariah untuk menjadi satu. Ini tidak lain adalah untuk memfasilitasi agar perbankan syariah ini bisa tumbuh luar biasa berkembang gitu. Dan juga yang diperlukan lagi bahwa bangsa Indonesia jangan hanya menjadi konsumen, tapi bagaimana Indonesia menjadi pelaku, jadi produsen. Jangan sampai fashion, baju, muslim dan lain sebagainya itu juga kita hanya menerima. Demikian juga halal food, hanya menerima dari luar. Kita jangan hanya menjadi konsumen, tapi harapan kita Indonesia yang besar ini menjadi produsen.
Nah, ini barangkali yang ke depan dan sekarang juga harus menjadi concern pemerintah dan juga komunitas stakeholder seperti perguruan tinggi harus melakukan penguatan-penguatan agar tren positif ini tidak lewat begitu saja atau diambil pihak luar gitu. Oke. Ini. Nah, itu Pak. Jadi perguruan tinggi sangat berperan sekali tentunya Pak ya. Nah, kalau untuk seharusnya perguruan tinggi itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan Pak agar Iya, bisa iya. mendukung hal ini? Jadi untuk syariah ya, perekonomian syariah, alhamdulillah di UIN ini ada fakultas perbankan ekonomi syariah. Mhm. Yang itu ada sejumlah prodi, 4 prodi yang sudah berjalan, itu semuanya concern pada perekonomian syariah. Nah, kita menyiapkan SDM. Tentu SDM yang kita siapkan, kita rancang, kita desain, kita akan lahirkan adalah SDM yang bisa merespon tuntutan zaman. Ya hari ini kita bukan hanya di negara Islam yang sudah menjalankan, membuka, mempraktekkan ekonomi syariah, tapi juga negara-negara seperti Amerika, Inggris, sejumlah negara Eropa juga sudah membuka ya, mempraktekkan. Bahkan di Inggris itu salah satu negara Eropa yang sudah cukup besar ini pangsa pasarnya. Nah, ini maksud saya negara ini ya kita semua ya termasuk perguruan tinggi harus mendesain, merancang lahir SDM yang bisa membaca, menjawab tuntutan zaman seperti itu. Oke, jadi kita bukan cuma Jadi menjadi konsumen, bukan. tapi kita produsen, bahkan bukan produsen untuk Indonesia sendiri, Iya, tapi juga untuk keluar. keluar ya. Iya. Oke. Nah, Pak, jadi peranan-peranan seperti itu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini sudah seperti itu. Bahkan termasuk di UIN Raden Intan Lampung perbankan syariah itu kita hadirkan pertama. Dulu sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu ya kan. Ini yang mengelola keuangan UIN ini adalah perbankan syariah. Ini bukan apa-apa, bukan tidak perbankan yang nasional, yang konvensional itu tidak bagus, bukan. Tapi kita mencoba, di sini ada edukasi, sekaligus juga sosialisasi. Mungkin satu-satunya perguruan tinggi yang semula hanya kita menggunakan perbankan syariah. Tujuannya bukan karena perbankan syariah itu kita yakini yang sudah paling siap, bukan. Tapi ingin mengedukasi masyarakat untuk memperkenalkan masyarakat agar tahu apa sih perbankan syariah itu. Jadi ekonomi syariah seperti apa? Nah ternyata belakangan ini ya ada kompetisi, bahkan bank-bank konvensional itu juga membuka segmen slot untuk syariah. Ini artinya apa? Bahwa syariah itu menjadi tantangan karena apa? Masyarakat Indonesia itu masyarakat mayoritas Muslim. 90%. Kalau ini semuanya sudah menggunakan ekonomi syariah, saya yakin potensinya sangat luar biasa. Maka akan lebih signifikan lagi. Akan lebih signifikan lagi. Oke, gitu. Bapak, kita jeda sebentar, nanti kita akan melanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.